Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Halo, selamat pagi Pesona Inspira. Gimana hari Minggu paginya nih? Wah, kayaknya masih pada semangat karena baru selesai olahraga. Setelah Pesona Inspira menikmati hari Minggu paginya, sekarang Valia mau nemenin Pesona Inspira dengan program spesial yakni K-pop Debak. Kalau biasanya Valia hanya menghadirkan lagu-lagu, kali ini Valia sudah kedatangan salah satu guest speaker juga ya, salah satu bintang tamu spesial yang Valia undang. Ada orang Korea juga kali ini yang akan nemenin Pesona Inspira. Halo, selamat siang. Selamat siang. Udah jam siang ya kan, saya kira ini jam 8. Oh iya, masih pagi, betul. Itu saya sebenarnya sih kalau jam Indonesia Iya. jam 8. Kadang istri saya juga, saya bangunnya jam 6. Bilangnya bangun siang. Jadi itu bangun siang, siangnya padahal siangnya jam 12. Betul. Kalau untuk bangun sekarang ini udah kesiangan ya. Tapi kalau untuk bekerja ini masih pagi. Oke, boleh kenalan dulu, namanya siapa? Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama saya lengkap Taehyun Lee. Tapi ya banyak orang Indonesia sih panggil nama agak susah. Jadi ya panggilan nama saya Mr. Lee gitu. Mr. Lee. Lee itu marga saya gitu. Oke. Aslinya nama lengkapnya Mr. Lee Taehyun gitu ya. Betul Pak. Oke. Karena orangnya di sini panggilnya Pak Taehyun atau seperti Mas Taehyun kayak seperti panggilan biasa Indonesia. Orang Indonesia ya biar seperti saya termasuk ya kayak seperti tetangga kayak orang Indonesia gitulah gitu. Oke, jadi Pesona Inspira, Mr. Lee Taehyun ini merupakan orang Korea yang udah lama tinggal di Wonosobo, tapi saat ini sepertinya sudah tidak menetap di Wonosobo ya, sudah pulang pergi ke Semarang ya Mr. Lee ya. Ya sekarang iya. Ya, dan Mr. Lee juga merupakan komposer lagu. Salah satu penyanyi terkenalnya Wonosobo ada Videla Jasmine, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait kegiatannya Mr. Lee dan gimana Mr. Lee bisa menetap di Wonosobo. Dan kali ini Valia juga mau mengingatkan Pesona Inspira, untuk Pesona Inspira yang mau bergabung silahkan melalui chat di 082323839996. Sebagai lagu pembuka di edisi spesial hari ini tanggal 12 Oktober 2025, Valia akan hadirkan satu lagu dari Lee Mujin dengan Ordinary Confession. K-pop Debak 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih barengan sama Valia dan tentunya Mr. Lee. Halo Mr. Lee. Halo, selamat pagi ya benar. Iya betul, selamat pagi. Dan tadi di awal Valia sudah mengenalkan Mr. Lee sebagai komposer lagu yang juga salah satunya menangani penyanyi Videla Jasmine ya. Tapi mungkin Pesona Inspira banyak yang penasaran, awal mula Mr. Lee jadi tinggal di Wonosobo, sempat tinggal di Wonosobo dan mungkin ke Indonesia. Bisa diceritakan dulu Mr. Lee awal mula ke Indonesia gitu. Wah, sebenarnya sih ya dari awal sampai sekarang saya ceritain saya tinggal di Indonesia ya. Ya ada kisahnya seperti panjang banget. Ya. Atau saya jelaskan dari awal sampai sekarang ya kan nanti mungkin atau durasinya nggak cukup itu ya. Ya mungkin saya itu cuman kenapa tinggal di Wonosobo aja mungkin. Oke, baik. Paling itu. Ya baik, gimana tuh? Kenapa akhirnya memilih ke Wonosobo, tinggal di Wonosobo? Oh itu sih sebenarnya ada yang kebetulan juga. Saya dulu belajar bahasa Indonesia di Jogja. Betul. 2019. Iya. Ya dan yang perkenal istri saya di aplikasi dulu. Jadi itu istri saya waktu itu sih memang dia tinggal di Jakarta. Oke. Jadi itu kami berkomunikasi dan saya bulan Maret ketemu dia. Iya. Tapi saat itu sih dia juga ya nggak bilang sih saya tinggal di Wonosobo. Oh gitu. Cuma bilangnya takutnya saya nggak tahu. Dia cuma bilangnya Jogja. Oh iya. Tapi lama-lama setelah saya menikah Oktober, tapi ternyata itu ini jalannya kayak bukan Jogja ya. Ternyata dan dia jujur ini Wonosobo namanya. Jadi saya tinggal di Wonosobo sejak saya menikah, pas menikah 31 Oktober 2019. Oke. Dan
saya tinggal di rumah mertua saya. Kemudian ya saya pindah di Pojok Tengah. Kemudian saya tinggal di Jelgong. Ya udah nggak terasa 5 tahun tinggal di Wonosobo sih lumayan lama. Lumayan lama ya. Oke, jadi kalau Valia boleh ulang ya ceritanya Mr. Lee, kenapa tinggal di Wonosobo? Karena bertemu dengan istri, saat itu bertemunya melalui aplikasi gitu ya. Dan saat itu istri nggak langsung ngomong Wonosobo gitu ya, ngomongnya Jogja. Pas giliran main kok ini nggak kayak rasa Jogja rasanya gitu ya. Akhirnya jujur gitu. Ya, soalnya saya tanya, ya kamu tinggal di mana di Jogja? Dia nggak bisa jelas. Oke. Gitu. Akhirnya jadi ketahuan gitu ya. Ternyata nggak di Jogjanya tapi di Wonosobo gitu. Dan akhirnya menikah dengan sang istri dan tinggal di Wonosobo, sempat di rumah mertua di Kalibawang ya, Mister ya. Dulu ya. Ya dulu. Terus juga sempat tinggal di Mojo Tengah dan yang paling lama tinggal di Jelegong selama kurang lebih 5 tahun ya, Mister ya. Iya, sampai akhir Desember tahun lalu sih ya. Ya, sampai akhir Desember tahun lalu. Oke. Jadi kalau Mr. Lee sendiri kegiatan hari-harinya hanya mengkompos musik atau ada kegiatan lain, Mr. Lee? Iya, saya ada kesibukan itu sepertinya hobi ya. Kadang seperti saya mau ya bikin video. Saya punya YouTube sendiri. Tapi saya bukan YouTuber, cuma YouTubernya ya cari kesibukan, kayak cari iseng gitulah gitu. Iya. Jadi hiburan, semuanya simpan kenangan. Ya, baik. Oke, jadi Mr. Lee juga termasuk YouTuber, tapi nggak bisa dibilang ini profesi utama karena cuma sebagai sambilan aja gitu ya. Iya, ketika saya nggak job gitu, sepertinya ada yang nggak ada kerja, kadang seperti cari mau simpan kenangan gitu aja, seperti bikin acara. Oke. Ya, Jadi seperti nge-YouTube itu cuma sebagai simpan kenangan gitu ya. Betul. Jadi memori gitu ya, Ya, untuk menyimpan memori-memori yang betul. pernah dijalani di Indonesia Ya, gitu. betul. Oke, awal-awal Mr. Lee ke Indonesia atau mungkin ke Wonosobo deh yang lebih spesifik. Ada tantangan nggak? Ada hal yang baru ditemui di Wonosobo yang Mr. Lee mungkin kesulitan gitu untuk beradaptasi? Oh ya, paling sulitnya karena Wonosobo sih nggak ada mall. Jadi Oke. ya jadi ketika saya ketemu Rita, Iya. saya merasa wah, itu akhirnya yang saya ketemu yang supermarket yang terbesar. Jadi tapi untung Rita juga menjual seperti bubuk-bubuk atau seperti bahan Korea, kayak seperti kimchi, gochujang, doenjang, ya itu, dan lumpur laut. Jadi lumayan. Jadi istri saya juga kadang bisa masak makanan Korea. Tapi untung saya sih lidahnya nggak begitu rumit banget. Jadi itu saya sih ya terima istri saya apa saja masak, saya sampun ya bisa makan gitu kan. Artinya Mr. Lee itu nggak picky ya dalam hal makanan, nggak pilih-pilih mau masakan Indonesia, masakan Wonosobo atau masakan Korea, yang penting itu masakan buatan istri pasti dimakan gitu ya. Ya saya sih yang pentingnya tempe tahu oke lah gitu lah. Berarti lidahnya sudah menyesuaikan dengan selera Indonesia ya. Kadang saya tinggal di Korea aja, kadang wah kimchi, setiap hari makan kimchi, malah pengennya tempe. Jadi saya balik ke Indonesia malah cari yang tempe di warung makan, bukan di restoran gitu ya. Oh iya. Di Indonesia nyari kimchi, kiri dan di Korea nyari tempe tahu gitu ya. Oh iya, di sini mah ya itu gantian lah gitu. Kalau Korea memang khususnya itu ibaratnya apa, di kimchi kalau di mungkin khas Korea, mungkin tempe itu khas Indonesia. Oke. Jadi tadi tantangannya adalah karena nggak ada mall, tapi akhirnya begitu ketemu Rita Mall itu udah bersyukur banget karena sudah cukup menjual beberapa bahan makanan. Betul, gitu siap. Ya. Tapi kesan pertama datang ke Indonesia dan utamanya di Wonosobo, kesan pertamanya gimana, Mr. Lee? Saya sebenarnya sih kaget, cuman saya juga dulu lumayan berkeliling ke Sulawesi, sama seperti yang saya pernah ke Manado sama Palu, kayak Bandung, mungkin kota besar. Itu mungkin Wonosobo itu baru pertama kali saya berkunjung yang kota kecil. Oke. Jadi cuman yang saya merasa berkesannya itu adem gitu maksudnya. Oke. Cuacanya enak. Cuman sampai saya karena di sini memang setiap hari cuaca kayak bagus, kayak seperti adem sekar. Jadi saya sampai lupa keluar pakai yang lengan panjang. Jadi itu
cepat yang hitam gitu. Betul. Sampai saya nggak sadar. Iya, betul. Makanya saya sekarang yang tinggal di Semarang, lumayan orangnya bilang putih. Mungkin walaupun di sana memang lebih panas. Iya. Ya makanya Wonosobonya memang cuacanya bagus, sampai saya beli AC aja Nggak kepake ya. Iya, kayak nggak sampai 20 kali selama 4 tahun nggak itu. Kayak seperti aksesori gitu ya. Hanya sebagai dekorasi gitu ya. Iya. Oke, jadi Mr. Lee itu sebelum ke Wonosobo udah ke beberapa kota-kota besar, udah keliling Indonesia. Tadi ada Sulawesi, Manado dan segala macam gitu ya, Mr. Lee ya. Pernah. Cuma yang paling berkesan di Wonosobo karena adem. Terus juga hal yang menarik ketika tinggal di Wonosobo ngerasa kayak dingin, akhirnya nggak pakai lengan panjang, malah cepat hitam gitu ya, Iya, karena makanya, dataran tinggi, panasnya nggak terasa. Sama Valia juga merasakan hal yang sama, tiba-tiba tangan langsung hitam karena ngerasanya dingin, ternyata membakar kulit karena kering gitu. Itu karena Wonosobonya lokasinya lebih tinggi kan. Betul. Jadi itu di sini memang hujannya lebih sering daripada yang lokasi lain. Malah saya tinggal di Semarang aja, katanya Semarang mungkin banyak banjir, tapi malah saya selama tinggal di Semarang malah nggak pernah melihat banjir. Nggak pernah lihat banjir. Cuma berita doang. Iya. Malah di sini, malah Wonosobo lebih sering hujan. Sampai rumah saya kadang seperti bocor. Oke. Dan tembok-tembok aja lembab sering. Iya betul, tembok-tembok lembab rata-rata karena memang cuacanya juga lembab ya, Mr. Lee ya. Jadi kadang mudah berjamur gitu. Itu cuma gitu tuh. Oke, jadi sebelum akhirnya menetap di Indonesia, Mr. Lee sudah memang menjadi komposer lagu ketika pertama kali datang ke Indonesia. Ngomong-ngomong, tahun berapa pertama kali menginjakan kaki di Indonesia itu, tahun berapa, Mr. Lee? 2017 bulan Agustus. Agustus 2017. Saat itu sudah jadi komposer lagu atau gimana? Iya, saya sih emang karena saya belajar komposer di Amerika. Saya tinggal di Amerika selama 8 tahun. Oh, oke. Tapi yang saya memang belajar musik sejak saya usia 8 tahun. Oke. Jadi udah lama sih sebenarnya. Orang tua saya mendukung saya sebagai belajar musik. Tapi saya pertama kali sih memang belajarnya violin. Oke. Tapi kemudian SMK, saya memang SMK khusus seni. Oke. Jadi itu belajar komposer di sana sejak SMK. Oh, oke. Iya. Keren banget ya. Berarti memang mendalami bidang musik sampai ke Amerika, belajar di Amerika gitu ya. Berarti memang dari awal cita-citanya pengen di bidang musik gitu ya, Mister? Iya, sebenarnya sih saya karena udah lama belajar musik. Selain musik, saya juga malah bingung mau kerja bidangnya apa. Oke. Iya, makanya saya juga sebenarnya sih setelah baru lulus S1 di Amerika, ya saya dapat job di kantor musik. Tapi itu sebenarnya sih nggak begitu jurusan saya. Iya. Jadi saya waktu itu sih agak slump. Jadi itu mungkin saya udah belajar musik, tapi nanti kerja apa? Makanya saya waktu itu saya sekalian belajar yang penerjemahan, penerjemahan, translate. Jadi saya dapat sertifikat juga, pekerjaan samping. Tapi yang kebetulan setelah saya menikah sama istri saya, tiba-tiba ada keajaiban gitu. Saya juga ketemu orang Indonesia pemusik yang pintar. Jadi itu saya bikin tim. Jadi sejak 2020 sampai sekarang ya untung alhamdulillah. Jadi saya juga bisa pekerjaan sesuai yang saya gitu. Oke, sesuai dengan selera dan keinginan gitu ya. Itu paling bagus. Itu sebenarnya sih orangnya susah banget yang setelah lulus sekolah, memang mereka cari yang pekerjaannya beda jurusan gitu. Ya kan seperti tapi belajar akuntan. Tapi kadang orangnya ada jual bakso gitu. Ada begitu. Jadi mereka kayak sedihnya kadang sedih. Saya belajarnya akuntan, tapi dapat yang job yang nggak sesuai yang saya bayangkan. Jadi saya bersyukur banget sesuai sama yang jurusan saya. Sampai saya terbahagia. Yang saya bisa bersyukur yang seperti kerja yang jurusan saya gitu. Sesuai bidangnya. Ya, itu yang paling bagus gitu sih. Intinya sekarang Mr. Lee nggak cuma komposer sebagai pekerja tunggal, tapi juga punya tim gitu ya dalam membuat musik video. Dan Mr. Lee merasa bersyukur karena di Indonesia bisa bekerja
sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau kebanyakan orang mungkin ada yang jurusannya peternakan, kerjanya di bank, ada yang jurusannya akuntansi, kerjanya apa gitu, beda-beda. Tapi Mr. Lee ngerasa bersyukur karena bisa sesuai dengan bidang. Iya. Oke, karena kita masih punya banyak cerita terkait Mr. Lee dan juga Korea, dan Valia juga masih akan merekomendasikan drama Korea dan juga lagu-lagu terbaru. Jadi Pesona Inspira nggak boleh pindah channel. Kita akan kembali setelah commercial break berikut ini. Pesona Inspira masih di K-pop Debak barengan sama Valia, dan baru saja Valia putarkan satu lagu dari Twice, di mana Twice ini saat ini kabar terbarunya Pesona Inspira akan jadi bintang utama pada Victoria's Secret Fashion Show 2025 yang akan digelar di New York City pada tanggal 15 Oktober nanti nih. Jadi 3 hari lagi nih Pesona Inspira. Dan pengumuman ini dikeluarkan langsung oleh Billboard pada tanggal 8 Oktober lalu. Twice akan menjadi bintang utama dengan deretan musisi papan atas lainnya seperti Karol G, Madison Beer, dan juga Missy Elliott dalam acara fashion show tahunan bergengsi yang dikenal karena memadukan unsur musik, mode, dan pemberdayaan perempuan. Nah, karena di sini ada unsur musik dan kebetulan kita juga punya komposer musik Mr. Lee gitu ya. Valia penasaran kira-kira sudah ada lagu apa saja sih yang dibuat sama Mr. Lee? Mr. mungkin bisa cerita sedikit. Saya bikin saya menciptakan lagu single sekitar 3 single sama dengan orang Indonesia ya kayaknya. Lagi satu lagi dua single. Satu sih kemarin just main sama Fidel Jasmine, dan satu lagunya lagi di dalam proses, dan 2 lagu yang satu sih orang Temanggung, satunya orang Wonosobo juga. Mungkin kalian bisa tahu namanya Ali Sharif, yang dia sering panggung di Alur gitu setiap hari. Baru kemarin juga itu kayaknya. Oke, jadi ada 3 lagu yang bekerja sama bersama penyanyi Wonosobo, Fidela Jasmine dan Ali Sharif. Kemudian kayaknya Valia juga kemarin ngelihat ada satu lagu yang baru dirilis sama Mr. Lee, yang ini nih spesial untuk anak pertama Mr. Lee ini. Boleh ceritain dulu sedikit Mr. Lee? Oh, itu sih ya, saya memang karena saya tunggu selama 5 tahun sampai anak saya datang di dunia. Jadi itu saya memang udah siap-siap mau bikin lagu khusus kepada anak saya, biar seperti ya bersyukurlah gitu. Jadi itu saya emang ceritanya cipta lagu untuk anak itu mulainya tahun ini. Dan sebenarnya saya itu coba bikin yang lagu Korea lah, kan saya dulu bikin yang memang sering yang Indonesia. Jadi itu cari penyanyi orang Korea asli. Oh, oke. Iya, jadi itu namanya Tam-eun. Dia juga sering membantu yang backing vocal, seperti yang membantu banyak proyek saya. Jadi itu kemarin saya minta dia yang nyanyiin, kan suara juga bagus betul. Oke, jadi total ada 4 lagu ya, yang 3 sudah diproduksi, yang 1 dalam tahap mau akan diproduksi gitu ya. Sama Della itu. Sama Fidela Jasmine. Oke, kira-kira kalau Mr. Lee sendiri untuk nyanyi gimana? Bisa nyanyi atau enggak Mr. Lee? Saya nyanyi sih ya nggak begitu bagus, cuman ya itulah, mungkin ya saya sebenarnya memang pemusik, tapi ya semua pemusik nggak bisa nyanyi yang bagus. Mungkin saya bukan singer-songwriter, mungkin singer-songwriternya menciptakan lagu, sekalian lagunya memang menyanyi juga bagus kualitasnya. Tapi saya memang benar komposer sendiri gitu, atau arranger gitu. Oke, jadi memang beda dengan yang namanya songwriter gitu ya. Jadi nggak harus suaranya bagus kalau komposer, yang penting punya ilmu dalam bidang musik gitu ya. Iya, kayak sepertinya di BTS yang Bang Si-hyuk. Ya Bang Si-hyuk dia pintar banget menciptakan lagu, tapi dia nggak bisa nyanyi. Iya betul. Seperti gitu, sama seperti gitu aja. Iya, di balik BTS ada Bang Si-hyuk yang bisa mengkompos lagu, akhirnya lagunya itu jadi enak didengar gitu ya. Oke. Sekarang Valia juga mau bertanya terkait ini nih Mr. Lee. Ketika di Indonesia kan tadi kan sudah cerita ya kalau ternyata adaptasi di Wonosobo lebih ke cuaca dan juga mall gitu. Kira-kira ada hal lain nggak yang mungkin lebih berkesan ketika ke Wonosobo tuh, ternyata ini tuh menjadi hal yang tidak terlupakan ketika sampai Wonosobo, Mr. Lee?
nggak bisa terlupakan. Mungkin Selain menikah sama istri ya. ya mungkin ya kadang seperti ya apa ya, saya nggak bisa lupakannya mungkin. Saking banyaknya kayaknya nih Mr. Lee ya. Ya, ya salah satu sih memang cuaca di sini adem. Kadang sepertinya saya tinggal di Semarang aja. Oh ya, Semarang sih emang fasilitas yang selain lain-lain sih bagus. Tapi ketika saya merasa panas banget, kadang seperti mau yang di tempat yang adem. Jadi pikirnya ya balik ke Wonosobo ya menikmati cuaca yang adem dulu. Ya gitulah mungkin. Dan makanan juga emang enak juga sih saya. Oh, oke. Jadi kalau gitu Valia pertanyaannya akan berganti ke soal bahasa Indonesia. Ini Mr. Lee kan dari tadi udah lancar bahasa Indonesia ya, tapi di tengah-tengah sudah agak ada pengaruh medoknya, itu terdengar medok Wonosobonya ada. Kira-kira pada saat belajar bahasa Indonesia gimana Mr. Lee? Ngerasa susah atau ada tantangan khusus gitu? Saya sebenarnya sih ya belajar bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Inggris. Saya juga dulu belajar bahasa Inggris. Betul. Tapi menurut saya sistem kosakata bahasa Indonesia lebih mudah daripada Inggris. Soalnya itu salah satu kunci menurut saya membuat belajar bahasa Indonesia lebih gampang. Karena itu hurufnya nggak berubah. Kalau bahasa Inggrisnya kadang A aja itu tergantung kosakata apa. Betul. Kalau bahasa Indonesia nggak berubah. Betul. Terus kalau seperti verb sama noun, itu juga ada yang kunci yang kosakata dasar. Iya betul. Jadi itu pasang an itu ada kosakata yang untuk noun. Iya betul. Kalau pasangnya itu verb. Oke. Jadi itu membuat saya lebih belajar gampang. Terus yang beberapa kosakata juga dari Inggris. Information itu informasi. Jadi itu kanji cuma si doang. Iya betul. Ada kata serapan dari bahasa Inggris. Iya karena Indonesia sih itu tercampur bahasa yang asing-asing gitu lah semula. Iya betul. Jadi Mr. Lee lebih ngerasa mudah mempelajari bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris ya. Terlebih lagi kalau bahasa Inggris mungkin kayak ada tenses dan grammar yang harus dihafalkan. Terus yang past tense itu yang berubah banget kan. Iya. Kalau betul. bahasa Inggrisnya cuma tambah sudah. Iya. makanya lebih belajarnya lebih gampang. Oke. Iya, dan itu juga apa ya, kosakata mungkin kalimatnya dibalik. Tapi kalau Inggrisnya ada yang nggak balik seperti my heart. Iya. Tapi kalau Indonesia sih tetap heart my. Iya. Semua dibalik. Jadi belajarnya ya udah kayak pas gitulah, jadi pas, jadi lebih mudah gampang belajar. Dan terus saya memang nggak pikir banget yang kosakata salah gitu, maksudnya kan pasti orang Indonesia saya sukanya orang Indonesia lama. Malah mereka nggak suka yang diam daripada diam. Walaupun kosakata sedikit yang walaupun kaku, tapi lebih baik mencoba. Jadi mereka juga kesempatan dia komunikasi terus. Jadi memang saya lebih cepat belajar bahasa Indonesia juga karena saya mungkin saat saya tinggal di Jogja, emang saya naik Grab. Emang suka obrol sama sopir. Saya selalu obrol. Kadang seperti saya belajar hari ini saya belajar yang kosakata seperti gini. Saya tulis atau seperti saya disimpan di otak saya. Langsung mau coba berusaha pakai terus. Oke. Sekarang juga masih beberapa kosakata yang saya belum bisa tahu. Hari ini aja dapat kosakata yang baru. Kalau istri saya tadi ceritakan tulisnya kasik. Oh, gasik. Itu saya malah belum tahu. Iya, oke. Makanya itu saya ingat, kasik itu artinya early. Iya, lebih awal. Ya, makanya itu saya juga baru tahu. Iya. Jadi itu gitulah saya proses belajar bahasa Indonesianya gitu. Saya simpan, kasik itu saya baru tahu kosakatanya. Jadi itu ingat.
pakai terus biar Iya. nggak lupa. Makanya Oke. lancar. Saya kunci belajar bahasanya harus gitu. Coba. Iya, jadi sering-sering mencatat gitu ya, Mr. Lee ya. Iya, kasih aja sih baru dapat ini istri saya. Tapi sebetulnya kalau gasik itu bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia gitu. Kadang seperti saya campur makanya kasih. Kadang saya sampai jenengan kayak seperti sampean. Jenengan sampean itu bahasa Iya, Jawa, iya. betul. Kalau ada nggak kosakata yang bikin Mr. Lee itu tetap susah untuk mengucapkan, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, ada nggak? Oh, ada sih. Ya memang khusus saya sulitnya R. R, oh, oke. Karena bahasa Korea sih nggak ada begitu. Ada gitu. Gitu. R. Oke. Saya lidahnya bukan karena bermasalah ya. Mungkin saya kan bahasa Koreanya nggak ada seperti kayak ini seperti nggak ada huruf seperti gitu. Sebenarnya straight semua. Oke. Jadi Makanya agak susah begitu. Oke, jadi di Korea tuh nggak ada huruf R mati ya. Oh, Jadi enggak. nggak ada, misalkan sar itu nggak bisa gitu ya. Ya makanya kadang sepertinya saya itu lama sama lama artinya beda. Lama itu yang wah lama sekali. Kadang orangnya lama itu yang friendly. Tapi itu sebenarnya hurufnya tetap R. Kalau Korea sih emang bahasa Korea membacanya lama sama. Tapi kalau Indonesia lama sama rama gitu kan. Emang itunya susah. Itu lebih ke intonasi penekanan sih, Mister ya. Ya, Kayak misalkan intonasi. kamu lama banget, itu lebih kayak ada emosinya di dalam situ ya. Iya, makanya mereka mungkin saya berkomunikasi sama orang Indonesia, mungkin mereka memahami tadi nuance. Dari nuansanya gitu ya. Iya, masa saya nggak mungkin orang Indonesia lama ya, nggak bukan orang Indonesia sifatnya lama ya mungkin, walaupun saya membacanya lama, tapi mereka ini artinya sifat orang Indonesia lama gitu ya. Ramah dengan Betul. lama. Betul. Oke, Valia Iya. baru masuk ini. Iya. Lama dan ramah. Kalau lama itu long time, kalau ramah itu friendly gitu ya. Betul. Masih Oke, susahnya begitu, tapi Oke. mereka memahami dari nuance kosakatanya. Situasinya ini harus pakai lama berarti. Mereka memahaminya begitu jadi. Iya, karena kami bisa memahami karena Mr. Lee juga bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa pertama Mr. Lee. Jadi Loh. kita bisa memahami, kalaupun mengucapkan kosakata yang salah, kita bisa tahu dari kalimat yang akan diucapkan gitu makanya ya. itu penting. Pasti orang Indonesia juga membaca bahasa Korea pasti merasa kayak nggak lancar banget, kaku, walaupun seperti lancar yang membaca kalimat-kalimat juga pasti ada kaku. Merasa orang Korea juga itu terlalu orangnya itu kayak nggak native banget. Tapi orang Korea juga nggak masalah, yang penting bisa memahami gitu. Oke. Situasinya jadi situasi kebalik gitu loh. Iya, Gitulah. oke baik. Jadi kita bisa tahu ya cara Mr. Lee belajar bahasa Indonesia dan caranya berkomunikasi itu nggak takut-takut salah, yang penting ngobrol aja gitu ya. Karena Iya. dari ngobrol dapat kosakata baru, terus dicatat dan diingat dan bolak-balik dipakai. Saat Iya. ini Mr. Lee nggak cuma nyatat kosakata bahasa Indonesia tapi juga bahasa Jawa, karena kebetulan istri juga orang Wonosobo gitu ya, Mr. Lee. Oke. Nggih. Oke, Pesona Inspira Valia akan hadir lagi tentunya setelah commercial break dan lagu berikut ini. Yang kali ini Valia akan putarkan satu lagu yang merupakan OST dari sebuah drakor, dan lagu ini dinyanyikan oleh pemain utamanya langsung, yakni An Yosop dengan Gather My Tears. Pesona Inspira masih dengerin K-pop Debak. K-pop Debak. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih barengan sama Valia dan tentunya Mr. Lee di studio Pesona FM. Dan sebelum Valia mau ngobrol-ngobrol lagi sama Mr. Lee, Valia mau memberikan rekomendasi drama Korea yang saat ini Valia lagi tonton nih. Pemeran utamanya ada si cantik Park Min Young, Pesona Inspira. Mungkin udah ada yang tahu ya. Yes, Valia mau ngasih rekomendasi Confidence Queen. Drama ini bisa Pesona Inspira tonton karena menarik banget, banyak hal-hal yang bikin kita tuh jadi menambah wawasan ya, walaupun mungkin bukan untuk diaplikasikan. Jadi drama ini mengisahkan tentang 3 penipu, yang mana yang ditipu tuh sebenarnya orang-orang jahat semua. Jadi salah satu pemeran utamanya adalah Park Min Young yang berperan sebagai Yirang di sini Pesona Inspira, dan mereka ini kemudian menipu beberapa pejabat atau mungkin artis yang mereka memang sebetulnya berbuat jahat gitu. Jadi untuk mengembalikan keadaan biar si orang-orang jahat ini pada sadar gitu Pesona Inspira. Untuk Pesona
Inspira yang ngerasa belum pernah nonton mungkin bisa ditungguin tiap hari Sabtu dan Minggu ya. Mereka tayang di TV Koreanya jam 9 malam tiap Sabtu dan Minggu. Dan untuk Pesona Inspira yang mau nonton, nontonnya di mana bisa cari di platform digital atau juga bisa searching deh di platform digital seperti View atau Netflix gitu. Sekarang Valia mau kembali lagi ngobrol sama Mr. Lee yang masih nemenin Valia. Masih semangat ya Mr. Lee ya? Iyalah. Masih semangat walaupun kita masih akan bersiaran kurang lebih 1 jam lagi ya Mr. Lee. Dan tadi karena Valia sudah memberikan rekomendasi terkait drama Korea, kira-kira kalau Mr. Lee suka nonton drama Korea atau drama Indonesia atau sinetron Mr. Lee? Saya sinetronnya cuman tahunya cuma Koma Nangis membayangkan doang dulu yang Indosiar. Nggak tahu ceritanya sih ya gimana ya, kayak di sini memang kisah ceritanya bercerai sama berantem sama orang suami istri. Oke, sinetron Indonesia maksudnya banyakan berantem sama perceraian sama perselingkuhan gitu ya Mr. Lee maksudnya. Sampai istri saya juga kadang lihat TikTok dan yang munculkan kepada saya, ini ada cerai, ini ada cerai. Jadi itu saya kira orang Indonesia mungkin ada yang topik seperti selingkuhan, seperti berpisah sama orang keluarga, itu sebenarnya banyak banget ya gitu ya sepertinya. Mungkin istrinya banyak nonton gosip juga ya. Jadi itu memang di Indonesia tuh hidup atau masalah pribadi si artis itu jadi topik utama juga ya yang dibicarakan. Sementara kalau di Korea kan lebih ke karyanya gitu ya Mr. Lee ya. Katanya sih kalau Indonesia orangnya mungkin seperti kalau artis yang bermasalah seperti keluarga atau seperti yang bermasalah dari dulu, tapi malah artis di Indonesia sih kayak senang kan, seperti karena merasa netizennya seperti mau kayak attention. Ya, tapi kalau orang di Korea sih memang beda. Itu artisnya memang tekan banget. Iya. Soalnya mungkin ya beda masyarakat memang beda situasi sih kayak seperti gitu. Iya, betul. Oke deh. Jadi itu ya Mr. Lee nggak terlalu menonton drama Korea, tapi ngikutin sinetron Indonesia juga enggak ya? Iya. Kalau Korea sih ya saya cuma nonton yang harus ditonton gitulah. Misalnya? Iya, bisa seperti Squid Game. Atau seperti Glory, oke. Iya, biar seperti saya juga udah nonton lah. Oke. Jadi memang drama-drama khusus yang memang di Korea juga jadi perbincangan gitu ya. Kayak Squid Game kan karena memang udah bersequel dan juga memang menarik minat banyak orang. Kalau Glory kan memang pemain utamanya ini ya Endless Love. Oh, tiba-tiba Valia lupa Song Hye Kyo. Iya, sama sepertinya memang cerita kisah itu ya. Kenapa saya menonton yang Glory? Soalnya itu mirip sama yang situasi waktu saya yang SMP. Soalnya saya juga mungkin dibully sama orang anak-anak. Gitu. Iya, makanya saya merasa simpatize sama itu yang kisah seperti gitu. Makanya saya lebih bisa fokus. Soalnya itu saya merasa kayak empathize gitulah. Oke, jadi kayak relate dengan pengalamannya Mr. Lee karena merasa pernah kayak sedikit dibully ketika SMP gitu. Atau sepertinya saya drama yang suka yang Korea drama tentang military. Soalnya karena saya selesai wamil. Jadi ketika saya drako terkait dengan yang wamil, ya saya juga nonton. Soalnya itu membayangkan yang zaman saya wamil begitu. Mungkin saya drama Korea khusus sepertinya kisah yang zaman dulu gitu sepertinya. Lebih menarik gitu. Oke, jadi nonton drakor-drakor yang memang ada hubungannya dengan pengalaman pribadi gitu ya, dan yang sedang memang harus ditonton gitu, kayak Squid Game gitu. Oke, karena tadi juga Mr. Lee sudah menyampaikan kalau untuk yang terbaru Mr. Lee tidak terlalu mengikuti gitu. Tapi sekarang Valia tuh lagi penasarannya, kira-kira setelah 5 tahun tinggal di Wonosobo, berarti kan sudah bertahun-tahun di Indonesia ya. Masih ada culture shock yang sering dihadapi nggak? Dan sampai sekarang masih susah gitu. Iya, itu memang culture shocknya emang masyarakat Korea sama masyarakat Indonesia sih emang mereka beda pikiran. Maksudnya beda cara berpikir. Iya, beda cara berpikiran. Sepertinya orang Korea sih memang budayanya masih cepat-cepat, harus selesai gitu. Tapi orang Indonesia sih masih kadang sepertinya mendekati deadline juga, kayak seperti kadang santai seperti ya makanya itu sebenarnya sih udah terbiasa. Jadi sepertinya
saya udah tinggal di Indonesia lama. Jadi mereka kan masih punya jam Indonesia khusus. Iya. Ya walaupun saya mau mengerti, kadang sepertinya gimana jadi gitu. Saya juga kadang seperti acaranya kayak mungkin perumahan juga acaranya mulai jam 8. Tapi saya dulu memang selalu jam 8-nya 8. Datang on time kalau dulu. Ya, tapi sekarangnya jam 8 memang sengaja mau ke sana jam 9 gitu. Okay. Ya, mereka mulai ya itu memang masih kayak seperti culture shock juga. Jam terbiasa. Oke, jadi culture shock yang pertama adalah kalau di Korea itu pali-pali gitu ya, budayanya pali-pali. Ayo cepet. Tapi kalau di Indonesia lebih santai gitu, bahkan mendekati deadline aja masih bisa santai gitu. Yang kedua, kalau di Indonesia ketika janjian jam 8-nya tuh malah dari rumah atau mungkin dari antah berantah jam 9 baru sampai. Sedangkan kalau di Korea ya on time gitu ya Mr. Lee ya. Iya, tapi ya saya juga udah tinggal di Indonesia lama. Jadi itu mungkin karena seperti saya yang memutuskan tinggal di Indonesia. Mungkin saya harus menghormati, saya harus mengikuti budaya Indonesia. Jadi sebenarnya saya nggak marah. Malah sebenarnya sejujurnya saya sebenarnya walaupun orang Korea, tapi memang saya orangnya lebih lemot, orangnya seperti nggak begitu cepat kayak seperti orang Korea. Malah istri saya orang Indonesia yang lebih cepat. Wah, dia lebih cepat. Dia sepertinya walaupun dia orang Indonesia, saya merasa dia bukan orang Indonesia, cuman obrolnya pintar bahasa Indonesia aja kayak sepertinya contohnya mau naik pesawat jam 9. Istri saya mau packingnya yang sehari yang lalu. Malah saya lebih santai daripada dia. Saya malah kayak orang Indonesia. Jadi dia padahal saya juga berusaha cepat. Istri saya malah persiapkannya lebih cepat daripada saya. Dan seperti istri saya juga selalu on time dia. Makanya dia sama saya nggak bermasalah untuk yang jam-jam itu. Karena malah istri saya suruh jam 5 kamu harus siap jam 3 sampai 4 malah dia orang Indonesia. Tapi dia sebenarnya seperti gitu. Saya malah orang Korea. Mungkin istri saya merasa kamu orang Korea kan lemah banget. Slow sekali. Kayak kura-kura kayak sepertinya. Walaupun dia tahunya orang Korea memang cepat-cepat. Tapi dia nggak merasa saya orang Korea, cuman omong pintar bahasa Korea aja kan sebenarnya. Tapi kayak istri merasa kayak kepribadiannya lebih mirip orang Indonesia karena nggak terlalu suka pali-pali gitu ya. Sementara istri malah kebalikannya kayak orang Korea, serba cepat dan well prepare gitu ya. Iya, masakan juga dia cepat banget. Masaknya cepat. Masak cepat. Tapi kayak dia merasa ya ini enak nggak sih kayak dia seperti kadang begitu. Tapi tetap dia merasa kayak dia masak sembarang. Tapi tetap enak. Dia ngerasanya kayak asal masak yang penting jadi makanan gitu. Tapi ternyata enak banget itu untuk dimakan ya. Emang saya nggak pernah komplain. Memang benar enak gitu. Saya bukan karena dia istri saya. Saya bukan seperti ya nggak bentuk ya karena bukan dia karena istri saya ya. Cuma emang benar enak sih makanan. Ngomongin soal makanan Indonesia apa aja yang paling disuka sama Mr. Lee atau bahkan suka dicari-cari? Selain tahu tempe tadi ya. Iya, saya ya sukanya sup iga sapi. Sup iga. Sup iga. Sebenarnya saya suka yang makanan kadang seperti jerawat, tapi istri saya juga ya memang karena makanan jerawat sering itu nanti kena asam urat. Makanan jerawat. Ya itu sebenarnya enak, tapi sebenarnya nggak bagus juga. Berarti kayak bakso pakai tetelan gitu ya, gulai, nasi padang gitu suka? Nasi padang, tapi ya nasi padang juga suka, tapi ya saya lebih sukanya sapi. Gitu ya, sapi bukan kayak bukan sapi rendang, daging. Kayak seperti daging ya itu namanya apa ya, kayak seperti rasa kayak bulgogi. Semur daging. Ya, semur daging ya. Lebih semur suka daging. Iya, tapi kalau semur daging sih menurut saya lebih susah cari di warung makan. Iya, betul. Biasanya kebanyakan bikin sendiri atau di resto gitu ya. Iya, makanya kalau sumur ya kalau istri saya masak sumur malah lebih enak daripada
menurut saya sih rendang katanya rendang saya pernah dengerin berita itu number one karena Iya. makanan terenak di seluruh dunia. Ya. Tapi saya merasa nggak begitu sih. Oh, nggak begitu. Jadi kalau rendang malah biasa aja gitu ya, Mister ya. Oh. Oke. Selanjutnya Vali mau tanya juga nih, kalau biasanya orang Indonesia ya ketemu sama orang Korea tuh langsung yang opa gitu kan, kayak manggilnya langsung opa. Tapi sebetulnya untuk orang Korea sendiri, ketika kita ketemu orang yang nggak dikenal terus langsung dipanggil opa tuh seneng atau bete sih, Mister? Ya, menurut saya ya, itu kalau biasanya orang muda kayak seperti usia kayak 20 tahunan panggil opa kepada usia 60 ke 50. Iya. Ketika panggil opa, merasa saya udah merasa muda Muda, banget. oke. Daripada papak. Daripada Oke. papak kan papaknya seperti merasa a저씨 gitu. Ya. Sebenarnya orang Korea kayak orang tua sebenarnya nggak suka panggil a저씨. Walaupun a저씨nya biasanya udah menikah, jarang panggil dia opa. Oh, Tapi yang oke. panggil opa itu sebenarnya kalau digantian bahasa Indonesia ya, kayak sayang. Oh, kayak sayang. Oh, sayang. Kan di sini kan saya juga pernah dengerin kayak seperti di Shopee atau TikTok Live yang penjual. Dia mereka juga banyak sering ngomong sayang gitu. Oke. Seperti ini harga berapa sayang. Oh, ya. Maksudnya bukan artian sayang dalam arti romantis, tapi lebih ke panggilan untuk lebih merasa dekat gitu ya. Oke. Jadi saya pernah bercanda sama dengan yang pun beli. Saya pernah chatting. Kan saya ambil HP dari istri saya. Oke. Mereka bilang cepat kayak seperti sayang. Itu saya malah jawab, suami kamu tahu nggak sih kayak itu seperti kamu sayang itu banyak itu takutnya selingkuh. Oke. Akhirnya jadi ditegur gitu ya, Mister ya. Oke. Memang kalau di Shopee Live atau lagi TikTok Live gitu banyak orang-orang yang menawarkan produknya atau jasanya, boleh dipakai, boleh kakak sayang, boleh kakak dicoba Iya. sayang gitu. Iya. Tapi bukan dalam arti yang romantis. Terus Mister Lee ini Iya. ceritanya coba-coba kayak Iya. gitu ke pedagang, terus malah akhirnya jadi ditegur gitu ya. Sayangku cintaku, banyak orang yang ayo sayangku cintaku ya itu seperti kayak udah dia orangnya udah sering ngobrol, sering ngomong biasa. Oke. Kalau di sini mah orang ya di gantian Korea sih panggilnya ya opa atau seperti itu. Tapi Artinya berarti kalau dipanggil opa sama orang asing, orang Korea nggak masalah ya. Apalagi kalau udah berumur dipanggil opa malah tambah happy karena ngerasa lebih muda gitu ya. Tapi yang jangan laki-lakinya panggil kepada laki-laki opa, jangan itu yang oke. tahu kan mungkin hyong itu. Iya, Hyung. Ya, Oke. ya kalau laki-lakinya panggil opa kepada laki-laki, merasa ini orang gay. Oke. Karena itu mungkin opa itu prioritas khusus wanita panggil laki-laki gitulah. Ya wanita juga jangan panggil opa kepada wanita, malah seperti merasa lesbi. Oh ya. Ini Valia tanyakan karena ketika kita ketemu bule, orang Indonesia kan suka banget ngomong bule, mister, bule, kalau nggak mister gitu kan. Ternyata ketika Valia tanyakan ke orang bule, memang ada beberapa orang bule yang nggak suka dipanggil bule. Kalau mau panggil ya langsung mister atau missis atau madam atau namanya langsung gitu. Jadi ini Valia tanyain, kalau orang Korea dipanggil sama orang asing sama orang Indonesia langsung opa, itu kira-kira suka atau enggak? Ternyata nggak apa-apa ya, nggak masalah ya, suka aja ya. Malah suka sih, tapi jangan laki-lakinya panggil opa aja. Iya, yang penting penggunanya tepat gitu. Kalau mau yang manggil adalah laki-laki berarti manggilnya Hyung, tapi kalau yang manggil perempuan opa gitu Iya, ya. karena saya juga udah dapat pengalaman dari orang Indonesia, laki-lakinya, karena mereka cuma dengerin opa aja sih. Jadi itu mereka yang panggil saya opa, tapi saya ajarin
Mas itu jangan panggil opa, ini nanti kalau orang Korea lain juga pasti itu merasa gay. Oke. Jadi saya ajarin itu 형 gitu. Hyung. Ya biar tahu lah, jadi biar dia nggak malu lah saya. Biar dia yang nggak malu. Oke, betul sekali. Oke, Pesona Inspira kita jadi tahu tambahan informasi ya. Jadi wawasan untuk kita. Jadi untuk Pesona Inspira yang misalkan ketemu orang Korea tapi Pesona Inspira bukan perempuan, jadi manggilnya jangan opa, manggilnya Hyung gitu. Dan setelah beberapa komersial break berikut ini, Valia juga akan masih kembali lagi sampai jam 11. Jadi untuk Pesona Inspira yang mau ngobrol, pengen tanya-tanya boleh silakan di 082323839996. Langsung saja Valia hadirkan lagu dari Laser FM dengan I've Psyche dan Bluebirds White. K-pop Debat 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Satu lagu lama yang baru saja Valia putarkan, dan ini merupakan aransemen baru dan dinyanyikan oleh salah satu membernya Super Junior ya, ada Kyuhyun dengan Flying Deep in the Night. Dan Valia saat ini masih barengan sama Mr. Lee yang kita bakal ngobrol-ngobrol lagi terkait pengalaman-pengalaman Mr. Lee dan segala hal ya yang sudah Mr. Lee lakukan di Indonesia. Ini Valia juga mau tanya nih, kira-kira Mr. Lee nih di sini kan udah bertahun-tahun ya, ada rencana akan menetap jadi warga negara Indonesia atau enggak, Mr. Lee? Pertanyaan apa sih lagi? Ulang lagi. Jadi Mr. Lee kira-kira punya keinginan ingin menetap di Indonesia atau nanti suatu saat mau kembali ke Korea kira-kira? saya sih belum ada rencana kembali ke Korea. Memang saya ya nggak tahu lah, saya mungkin cocok aja sih sebenarnya tinggal di Indonesia. Oke, jadi nggak punya rencana untuk kembali ke Korea, rasanya kayak enak aja di sini gitu ya, masih mau menjalani dulu gitu ya. Iya, Oke, kalau terkait dengan pekerjaan Mr. Lee saat ini yang merupakan komposer lagu dan sudah kenal dengan beberapa penyanyi Wonosobo dan juga udah membuat beberapa lagu, kira-kira kalau Pesona Inspira belum dengerin, boleh bisa dengerinnya di mana? Mungkin bisa sedikit promosi YouTube-nya tuh namanya apa, channel YouTube-nya Mr. Lee? Saya nama channel saya sih Indonesia Mr. Lee. Ya itu sebenarnya karena kalau emang channel nama saya agak simpel, soalnya Mr. Lee itu nama panggilan saya. Saya tinggal di Indonesia. Jadi Indonesia Mr. Lee gitu aja sih sebenarnya. YouTube saya coba masuk ya, agak campur, kadang seperti vlog, kadang seperti promosi lagu saya terbaru, sepertinya kadang seperti ada berita informasi, ya nggak hanya satu khusus vlog lah. Soalnya itu memang YouTube saya sih tujuannya simpan kenangan, jadi apa sajanya hasil saya mau simpan di YouTube gitu sih. Sebenarnya awalnya memang mulainya iseng gitu, jadi kadang seperti orang yang nonton banyak, ya saya bersyukur gitu lah. Oke, jadi untuk Pesona Inspira yang pengen tahu lagu-lagu yang sudah dibuat oleh Mr. Lee, yang sudah dikompos oleh Mr. Lee, bisa lihat di channel YouTube-nya di Indonesia Mr. Lee. Dan di situ sebetulnya nggak cuma lagu-lagu aja, tapi juga ada banyak hal, ada vlog juga, terus juga mungkin ada dokumentasi juga, gitu ya. Jadi Mr. Lee itu nggak spesifik pada satu konsep video gitu. Walaupun nggak satu spesifik di konsep video tertentu dan nggak seperti lagi diseriusin, tapi subscribernya udah banyak nih. Karena alhamdulillah kemarin mungkin satu videonya emang itu kemarin di Daud Kim. Ya, dia yang membantu, dia sama saya. Ya kemarin kolaborasi. Emang yang banyak didukung video itu. Tiba-tiba satu videonya dinonton 170.000. Dan jadi itu tiba-tiba masuk banyak subscribernya, jadi tapi ya tambah terus gitu. Baik. Jadi pertama kali yang bikin booming adalah karena kolaborasi dengan salah satu YouTuber Korea bernama Daud Kim gitu ya. Yang waktu itu juga sempat berkunjung ke rumah Mr. Lee ya, saat itu ya. Dan memang Daud Kim memang YouTuber yang terkenal ya, memang subscribernya juga udah banyak, akhirnya berimpact positif ke YouTube-nya Mr. Lee gitu. Oke, berikutnya kalau terkait keluarganya Mr. Lee ini, Mr. Lee kan udah lama di Indonesia. Perasaan keluarga gimana sih Mr. Lee memilih tinggal dan hidup di Indonesia? Mendukung atau mungkin ada pesan-pesan, ada wejangan-wejangan gitu? Mereka sih sebenarnya awal saya mau coba tinggal di Indonesia, mereka sebenarnya khawatir banget. Soalnya
Saya belajar Amerika selama 8 tahun Ya. dan mereka sebenarnya saya mau tinggal di Korea tetap. Tapi kok tiba-tiba mau tinggal di Indonesia gitu. Oke. Tapi memang ayah saya sih orangnya enggak konservatif orangnya. Iya. Seperti orangnya mau maju. Oke, Mungkin open mind ya. Ya open mind orangnya. Jadi mungkin ya Indonesia sih ya banyak potensial lah. Jadi tapi cuman karena kamu yang memutuskan yang hal-hal yang kamu yang mau, jadi harus kamu yang bertanggung jawab. Jadi tapi ya memang awal saya menikah sih ya nggak ada apa-apa, soalnya saya juga belum siap apa-apa, cuman nggak tahu disihir atau kayak seperti apa yang punya magnetik membuat saya seperti mau tinggal di Indonesia. Saya sebenarnya itu perlu ikut jodoh aja sih. Tapi ya setelah saya tinggal, alhamdulillah seperti ada yang seperti perjalanannya bagus, ada keajaiban juga baik, sampai pengusaha juga berkembang. Jadi sampai orang tua saya merasa saya mandiri. Ya, jadi orang tua saya sekarang ya anak saya udah sukses tinggal di Indonesia. Jadi saya nggak begitu khawatir lah gitu. Jadi sekarang ya malah jadi support gitu. Jadi dari awal sang ayah ini memang open mind. Yang penting kamu tanggung jawab dengan pilihan kamu. Ya, Tapi sang ibu awalnya mungkin khawatir, tapi lama-lama akhirnya malah kelihatan punya banyak peluang, dapat kesempatan di Indonesia. Akhirnya mereka sekarang mendukung gitu ya. Iya. Terlebih lagi ada magnet khusus yang nggak tahu datang dari mana, entah dari istri atau dari Ya, Wonosobo, bikin tambah betah gitu ya, Mr. Lee ya. Iya, cuman ibu saya sih kadang sepertinya nggak mau tinggal di Korea. Mungkin karena anak-anak kan saya sama adik saya juga tinggal di Cina, saya di Indonesia. Jadi dua anak laki-lakinya tinggal di bukan Korea, yang di luar negeri semua. Iya, makanya mereka rumahnya sepi. Mau lihat cucu juga mau sering, tapi nggak bisa sering begitu, cuma gitu doang. Wajar sih ya, artinya karena anak-anaknya pada di luar negeri, jadi sesekali ibu masih bertanya gitu ya, kira-kira mau balik atau enggak gitu. Oke, nih Valia ada pertanyaan yang penasaran banget. Kira-kira kalau Mr. Lee bisa membawa satu hal yang khas di Korea, tapi mau dibawa ke Indonesia, kira-kira hal itu tentang apa dan kenapa? Malah saya pikirnya kebalik. Maksudnya kan di Wonosobo. Malah pengen ada yang dibawa ke Korea. Oke, boleh dibalik, apa tuh? Ya, soalnya itu ini sumpah ya. Saya kan di kas Wonosobo. Kerupuk. Namanya opak singkong. Itu dibuat singkong. Tapi itu saya selalu bawa oleh-oleh. Kalau orang Korea teman-teman saya dari mungkin tinggal di Jakarta atau seperti mana mau datang di sini. Saya berkasih oleh-oleh opak singkong. Tapi semua suka banget. Sama orang tua saya kemarin datang di Kalibawang. Ya, ibu mertua saya bikinin opak singkong. Wah, orang tua saya juga habis satu kotak. Satu toples habis. Satu toples habis. Tapi orang lain juga suka banget sampai mereka bilang, ya mau jual opak singkong di Korea pasti bisa laris gitu. Jadi ketika dapat pertanyaan ada hal Korea yang mau dibawa ke Indonesia malah bingung, tapi malah ada hal Indonesia yang mau dibawa ke Korea adalah opak singkong kesukaan semua orang gitu ya. Tapi ini kemarin ibu saya sampai waktu ibu saya orang tua saya mau balik ke Korea. Tapi Jogja nggak jual opak singkong, makanya dia sedih. Sebenarnya kan sampai mertua saya harusnya kasih opak singkong biar seperti mungkin mereka bikin goreng sendiri. Tapi ya ibu saya malah sebelum naik pesawat, aku mau cari opak singkong enggak di mana? Saya bilang itu Jogja nggak jual, itu harus ke Wonosobo. Berarti memang ini kedepannya bisa jadi peluang bisnis ya. Jualan opak singkong di Korea. Menurut saya sih opak singkong itu lidah Korea pas. Mereka cari yang sos tomat mungkin karena mereka minuman. Jadi katanya itu pas minum bir juga. Bir sama opak singkong ambil. Wah, itu saya juga kasih oleh-oleh kepada teman-teman.
2 bungkus, udah 2 hari habis. Oke. Makanya saya bilang itu saya ada nama panggilan khusus opak singkong, kerupuk narkoba. Saya karena soalnya Karena addicted gitu ya. Iya adiktif. Satu kali udah bungkusnya besar pun udah 2 hari nggak ada. Sampai mereka cari terus. Oke, kayak ketagihan gitu Ketagihan, maksudnya. wah, Bukan arti ketagihan. yang narkoba sesungguhnya, tapi karena Ya. ketagihan gitu ya, Iyalah namanya Mister. ketagihan banget. Iya. Kemarin Akang tanya juga saya kasih oleh-oleh yang ke opak singkong. Wah suka banget. Ya semua suka lah intinya. Semua suka opak singkong. Iya Semua itu. suka opak singkong. Oke, semoga kedepannya kita bisa buka perusahaan impor opak singkong. Iya amin ya bisa begitu aja. Oke, jadi ini menarik ya. Kalau orang Korea kan biasanya disuguhin kerupuk juga masih asing ya. Ternyata kalau sama opak singkong nggak seasing itu, malah lebih suka daripada sama kerupuk yang umumnya ya. Ya, terus ya ini tiba-tiba saya ingat yang culture shock juga ini. Itu culture shock salah satu itu kan tadi kita cerita topiknya salah satu topik yang culture shock. Ya mereka berani makan kerupuk sama nasi. Orang Korea nggak bisa makan nasi begitu. Maksudnya nasinya nasi sama lauk seperti sayur-sayuran sendiri. Iya. Tapi jarang makan nasi sama kerupuk. Oh gitu. Kalau di sini makan nasi sama kerupuk biasa gitu. Kalau di Korea mungkin lebih ke cemilan ya, bukan nasi sama kerupuk, bukan kerupuk sebagai lauk, tapi Iya. sebagai cemilan aja kalau di Korea gitu ya. Tapi yang itu satu yang saya senang. Memang kan orang Indonesia KFC harus pakai nasi kan? Iya. Kalau di Korea malah makan ke KFC pakai nasi, lihat heran. Oke. Tapi memang saya dari kecil ketika makan KFC Iya. emang pakai nasi, harus pakai nasi. Jadi ketika saya datang di Indonesia, saya merasa saya ternyata bukan orang aneh. Ternyata itu ya makanya itu mungkin salah satu makanya juga ya mungkin. Iya. Karena orang Indonesia juga suka KFC harus makan sama nasi. Oke. Ya berarti saya juga cocok lah. Saya juga jadi saya malah bersatu sama orang Indonesia. KFC sama nasi Oke, cocok harus gitu. ya. Jadi sebelumnya kalau di Korea, Mr. Lee tuh kayak ngerasa asing karena sebagai satu-satunya orang yang makan KFC tuh makan ayam tuh pakai nasi. Tapi pas di Indonesia ternyata itu bukan hal yang aneh, malah ketemu sama ya udah kita satu circle gitu ya. Betul. Makanya senang begitu jadi makannya. Oke, ini karena Mr. Lee juga sudah jadi masyarakat Indonesia ya, udah pernah jadi masyarakat Jelgong, pernah jadi penduduk Jelgong gitu. Mungkin secara bermasyarakat gitu, Mr. Lee gimana? Ada kesan-pesan yang memorable gitu, yang tidak terlupakan selama bermasyarakat atau bersosial dengan warga Indonesia? Wah, itu banyak banget sih sebenarnya. Salah satu aja Mister yang paling Mister suka menjadi warga negara Indonesia, bukan warga negara Indonesia dalam arti kebangsaannya sudah berubah ya, artinya sudah hidup sebagai penduduk Indonesia, gimana rasanya? Saya merasa orang yang lebih yang kesabaran. Mungkin karena orang Indonesia orang sih memang santai. Jadi itu ya saya sejak tinggal di sini orang yang lebih sabar, orang yang lebih relax gitu hidupnya. Jadi itu membuat saya ya hidupnya nggak begitu kayak malah pikir lebih positif. Oke. Daripada tinggal di hidupnya dulu. Malah lebih happy. Oke. Stres juga emang nggak begitu dapat banyak gitu. Oke. Tinggal di sini ya lingkungannya memang cari suasana kayak seperti nggak tahu kayak mungkin karena cuacanya juga kadang seperti bagus, tapi ya tinggal di sini campur sama orang Indonesia. Jadi saya merasa ya hidup juga lebih ikut santai lah gitu. Jadi merasa lebih relax gitu. Oke. Pikir juga nggak kayak aneh-aneh, coba pikir lebih positif juga. Oke. Jadi bisa lebih menikmati hidup. Betul. Gitu Merasa ya. begitu. Karena orang Indonesia juga pada sabar-sabar dan santai gitu. Oke, karena kita juga tinggal waktunya nih Mister tinggal 10 menit. Jadi setelah satu lagu berikut ini kita akan ngobrol yang terakhir. Valia akan dengar closing statement dari Mister Lee, tapi Pesona Inspira nggak boleh pindah channel, harus tetap di 92,1 FM bareng.
Sebuah lagu baru dari comebacknya Hearts to Hearts dengan Pretty Please mengantarkan Valia ke menit-menit terakhir harus undur diri dari ruang dengar pesona inspirasi semuanya. Tapi sebelumnya Valia mau dengar dulu nih harapan ya. Tiba-tiba Valia jadi cadel. Harapannya Mr. Lee ini sebagai warga Indonesia yang warga Korea yang tinggal di Indonesia. Kira-kira ada harapan apa Mr. Lee? Ya maksudnya itu ya, orang yang mau tinggal, orang ya seperti harapan, kayak contohnya apa ya? Sebagai pendatang di Indonesia, harapannya tinggal di Indonesia tuh pengen kayak gimana? Apakah pengen lebih bisa mengembangkan karir atau mungkin lebih bisa mendapatkan lebih banyak lagi peluang dengan musisi-musisi sampai ke ibu kota atau gimana? Agak itu ya. Gimana ya? Maksudnya jadi saya mau pengen Indonesia seperti harus begitu. Betul. Pengen Indonesia seperti apa? Harapan Mr. Ya, saya harapan sih gitu ya. Mungkin saya banyak ketemu musisi Indonesia. Tapi ya mereka di sistem pendidikan musiknya masih kayak seperti kurang bagus ya. Makanya menurut saya sih, karena di sini orang Indonesia sih musisi sebenarnya pintar, tapi ya sistem di dukungan itu kurang bagus. Jadi itu mungkin Indonesianya lebih baik untuk biar seperti ada orang mau seni, bikin sistem berkembangin, ya banyak orang yang lebih pintar gitulah. Menurut saya sih di sini juga ada pakainya lebih bagus sebenarnya. Jadi kalau boleh Valia simpulkan, artinya Mr. Lee berharap di Indonesia pendidikan tentang musik itu bisa lebih berkembang lagi. Jadi banyak musisi-musisi Indonesia juga bisa berkembang karena sebetulnya bakat-bakat musik dari orang Indonesia juga banyak gitu ya Mr. Lee ya. Ya, soalnya itu contohnya Korea juga memang dulu sistemnya nggak bagus. Tapi sekarang karena systemize, jadi itu ada sistem khusus untuk yang training idol, ada seperti penyanyi. Jadi kan sekolah universitas saja ada jurusan juga masing-masing banget. Tapi kalau Indonesia sih memang sekolah musik aja jurusannya cuma musik. Gitu, bukan komposisi viola, kurang spesifik gitu. Betul. Kalau Korea sih memang banyak sistemize gitu. Di luar negeri Amerika juga seperti kayak sama. Jadi saya belajar bisa lebih fokus. Tapi kalau Indonesia sih masih begitu, enggak, sistemnya kurang bagus gitu maksudnya. Jadi kalau ada sistemnya lebih bagus, ya orangnya lebih banyak bisa dapat kesempatan, lebih pintar juga kayaknya sepertinya. Baik. Semoga harapannya bisa terkabul entah di 1 tahun atau 2 tahun mendatang. Yang jelas saat ini Valia mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Mr. Lee yang sudah menemani Valia selama kurang lebih 2,5 jam. Terima kasih sudah hadir di Radio Pesona FM. Ya, dan juga terima kasih untuk partisipasi Pesona Inspira yang masih mendengarkan dari awal dan akhir. Dan Valia juga mau mengucapkan terima kasih ya untuk Pesona Inspira yang tadi udah sempat ngechat Valia. Ada Mbak Yah di mana tuh tadi udah sempat menyapa Valia. Terima kasih banyak Mbak Yah. Dan untuk semua Pesona Inspira yang masih kangen dengan program K-pop Debak, boleh terus disimak K-pop Debak setiap hari Minggu jam 8:30 pagi. Akhir kata saya Valia, undur diri dari ruang dengar Anda semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.